Malam rindu, malam rindu, hatiku ketar-ketir. Ku tak tahu apakah demokrasi dapat mengantarku ke pelukanmu dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Philippus Djoko Pinurbo, dikenal juga dengan Jokpin, adalah salah seorang penyair terkemuka Indonesia yang karya-karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia. Djoko Pinurbo lahir di Sukabumi 11 Mei 1962. Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mencintai dunia sastra. Jokpin pada masa kecil suka bermain bersama teman-temannya. Saat kecil, ia tinggal di pedalaman Sukabumi di tengah hutan karet. Oleh karena itu, ia senang bermain dan bertualang di hutan. Ayah Jokpin adalah seorang guru. Ayahnya adalah ayah yang pendiam. Akan tetapi, ia sangat perhatian terhadap anaknya. Pada saat itu, ia sering diberi buku. Buku pemberian ayahnya adalah buku-buku bekas. Ayahnya sangat memperhatikan Jokpin. Ayahnya ingin agar ia menjadi anak yang pintar. Oleh karena itu, ayahnya terkadang meminta buku kepada yayasan tempat ayahnya mengajar. Di yayasan ada banyak majalah dan buku bekas. Majalah dan buku-buku itu dibawanya pulang agar Jokpin dapat membaca. Keadaan ekonomi orang tuanya tidak memungkinkan untuk membeli buku. Majalah pertama yang dikenalnya adalah Intisari dan Penabur. Saat kecil, Jokpin tidak memiliki cita-cita. Ayahnya menginginkan dia menjadi pastor. Oleh karena itu, setamat SMP, Jokpin melanjutkan ke Seminari Mertoyudan, Magelang. Jokpin setelah itu ternyata tidak melanjutkan ke seminari tinggi. Hal itu terpaksa dilakukan karena ia ingin membantu orang tua membiayai ketiga adiknya. Kegemaran Jokpin dengan membaca sejak sekolah dasar membuatnya terinspirasi untuk menciptakan karyanya sendiri. Duduk di bangku SMP, ia mulai suka menulis puisi dan artikel. Tulisannya kemudian dipajang di majalah dinding sekolah yang biasa disebut mading. Pada saat itu, mading sekolah sangat digemari siswa. Kegiatan pramuka juga mewajibkan para siswa mengirimkan karya untuk mading sekolah. Di bangku SMA, ia banyak menulis dan untuk pertama kalinya tulisannya dimuat di majalah Perabat dan Semangat. Djoko Pinurbo kemudian memilih untuk melanjutkan studinya di Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Sanata Dharma Yogyakarta. Ia mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perjalanan karirnya diawali saat ia mengajar di alma maternya. Pernah pula ia bekerja di bidang penerbitan. Kepenyairannya mulai dikenal setelah ia menerbitkan puisi berjudul Celana pada 1999. Sebelum itu, sempat terbesit di benaknya rasa bingung sebagai penyair. Ia bahkan pernah membakar 3 bandel karya puisinya pada tahun 1990-an. Selain itu, ia juga merasa buntu dan putus asa karena tidak ada kemajuan dalam penulisannya. Selama melewati tantangan tersebut, ia berusaha melakukan riset untuk menemukan karya yang belum pernah diciptakan oleh sastrawan lain. Kemudian ia mendapatkan ide untuk menulis mengenai celana atau sarung. Sejak saat itu, karyanya terus berkembang dan namanya menjadi perhatian di dunia sastra. Hingga hembusan nafas terakhirnya, Jokpin telah menulis lebih dari 20 karya dan berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Kusala Sastra Khatulistiwa dan Southeast Asian. Jokpin meninggal dunia di usia 61 tahun pada Sabtu, 27 April 2024 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Kayak apa ya, dapat banyak penghargaan. Nih kalau saya baca ini ya, penghargaan Mas Jokpin ini wow banget. Puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta, hadiah sastra lontar, SIH Award penghargaan puisi terbaik jurnal puisi, tokoh sastra versi majalah Tempo. Kemudian ada lagi nih Khatulistiwa Literary Award lewat bukunya Kekasihku. Kalau dibaca,
Sampai seminggu lagi nggak beres nih Mas.